Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kembali kita di majelis-majelis ilmu, terutama di majelis rutin kita di Masjid Nurah Al-Hamad, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tema kita kali ini adalah terkait tentang al-ukhuwah, persaudaraan fillah, yang kita beri judul dengan buah dari persaudaraan karena iman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-ukhuwah atau persaudaraan itu yang dilandasi karena keimanan dan karena Allah adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga di dalam Islam, yang wajib untuk dipelihara dan wajib untuk dijaga hak-haknya. Bahkan ini adalah salah satu kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kaum muslimin. Dari mulai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah umatnya hingga akhir zaman, mereka kaum muslimin dan kaum mukminin dipersaudarakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulunya mereka saling bermusuhan, yang dulunya mereka saling menjatuhkan dan ingin di atas yang lainnya, dengan syariat Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan mereka bersaudara, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahu-membahu untuk meninggikan dan memuliakan agama Allah. Mari kita lihat di kota Madinah ada dua qabilah, dua suku yang sangat terkenal,
suku Aus dan Khazraj. Beratus-ratus tahun mereka selalu berseteru. Mereka saling menjarah. Mereka saling bermusuhan dan menumpahkan darah. Turun-temurun. Tak henti-hentinya mereka mengambil hak yang lain tanpa hak sedikit pun atas yang lainnya. Hampir-hampir saja bangsa Arab pada saat itu putus asa untuk mendamaikan dua suku yang besar ini, suku Aus dan Khazraj. Namun tatkala masuk kepada mereka ajaran Islam yang penuh kasih sayang, ajaran yang masih murni dari sumbernya, Al-Quran dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati mereka pun bersatu. Mereka berdamai, bahkan mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan mereka dalam firman-Nya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ingatlah nikmat Allah atas kalian, di mana dahulu kalian a'daan, saling bermusuhan satu sama lain, saling membenci dan saling dendam. Fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian. Maka dengan nikmat Allah itulah kalian menjadi bersaudara. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, kaum Arab, bangsa Arab, dengan nikmat yang sangat besar yang mereka rasakan, agar mereka menjaga nikmat tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan mereka sepanjang mereka hidup di dunia. Dan inilah ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi landasan kita untuk membahas dan menyebut buah-buah dari persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Al-ukhuwah atau persaudaraan itu adalah dilandasi dengan cinta, saling mencintai. Dan yang kedua dilandasi dengan al-wala, berloyalitas. Di mana loyalitas itu terkandung padanya an-nasr, menolong, memberikan pertolongan dan pembelaan. Itu al-wala. Berbeda dengan kepada orang-orang yang bukan saudaranya. Itu tidak terdapat padanya kasih sayang dan cinta. Maka al-ukhuwah
dilandasi dengan kasih sayang, saling cinta. Demikian pula saling menolong dan membela. Namun persaudaraan ini, al-ukhuwah ini, yang kita maksud adalah fillah wa imanan, karena Allah dan karena iman. Berarti maknanya saling cinta mencintai, saling membela dan menolong karena Allah dan karena keimanan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa hukum mencintai sesama kaum muslimin hukumnya adalah wajib, bukan sunnah, bukan mustahabbah, bukan sesuatu yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tapi fardu ain. Mencintai sesama kaum muslimin hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Mencintai mereka dengan tulus, dikarenakan mereka sebagai kaum muslimin beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mencintainya, memberikan kasih sayang, menolong, membela. Bukan cinta yang basa-basi, hanya menampakkan cinta di depan, di belakang membenci. Ini belum menunaikan hak dalam berukhuwah. Karena banyak didapati adanya orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya, yang mereka sama sekali tidak mencintai kaum muslimin. Mereka menyembunyikan kebencian terhadap kaum muslimin, kebencian dan dendam. Bahkan sebagian orang-orang yang memiliki penyakit ini sangat berambisi untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Na'udzubillah. Sehingga kasih sayang mereka yang nampak, senyum di wajah mereka, itu hanyalah bungkus dari kebencian mereka yang menghiasi, sehingga manusia mengira mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mencintai kaum muslimin. Iya. Bahkan ada dari mereka yang memiliki makar-makar yang ingin menghancurkan kaum muslimin atau Islam dan kaum muslimin. Makanya demikian ini sama sekali belum menjalankan dan menegakkan ukhuwah imaniyah karena keimanan. Yang benar, ukhuwah imaniyah itu mencintai sesama kaum muslimin dengan cinta yang shadiq, dengan cinta yang jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka bersaudara. Sesungguhnya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Innama ini harfu hasr.
huruf yang digunakan untuk membatasi. Dalam sebuah kalimat bahasa Arab, jika diawali dengan innama, maka kalimat setelahnya itu dibatasi. Hanya orang-orang yang beriman yang mereka saling bersaudara. Maknanya persaudaraan yang benar itu karena keimanan, bukan karena dunia, bukan karena tendensi-tendensi keuntungan-keuntungan dunia. Lalu mereka saling loyal, saling cinta, saling membantu. Karena keimanan ini pondasi persaudaraan yang menjadikan persaudaraan tersebut kekal dan hakiki di dunia dan di akhirah. Adapun persaudaraan dikarenakan urusan-urusan dunia, keuntungan-keuntungan duniawiyah atau berkaitan dengan mencapai kedudukan-kedudukan tertentu, maka ini hanya di dunia. Setelah kematian, maka kebanyakan orang-orang yang dulunya dekat, orang-orang yang dulunya berkasih sayang di dunia karena dunia, di akhirah bermusuhan. Tidak lagi bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang dulu di dunia saling berkasih sayang, menjadi sahabat dekat, sahabat karib. Yauma idzin, pada hari kiamat, ba'duhum, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, adu, mereka bermusuhan. Mereka saling bermusuhan dan saling menyalahkan. Sebagian yang mengatakan, seandainya dulu saya tidak berteman denganmu, seandainya dulu saya bersama Rasulullah dan pengikutnya tentunya, dia sudah menyesatkan saya dari jalan Allah. Penyesalan. Karena persaudaraannya bukan karena Allah Azza wa Jalla. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka tidak akan mencapai derajat muttaqin jika mereka bukan mukminin. Orang-orang yang beriman, persaudaraan mereka itu kekal ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka di antara buah dari persaudaraan karena iman, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah terwujudnya perdamaian. Baiknya hubungan sesama kaum muslimin. Karena di antara hak ukhuwah, persaudaraan adalah mendamaikan. Maka orang-orang yang bersaudara karena iman, mereka bertemu karena iman, mereka berkumpul karena iman, mereka bersahabat karena iman, bukan karena tendensi lain. Jika terjadi hal-hal yang merusak hubungan mereka karena iman, mereka bersegera untuk menyatukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat juga, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok dari kaum mukminin, mereka saling bermusuhan, bahkan saling membunuh, saling berperang, maka damaikanlah keduanya. Damaikanlah keduanya.
Ini dalil yang sangat jelas. Jika ada dua golongan atau dua orang yang paling sedikit, mereka saling bermusuhan, maka damaikanlah. Jika mendamaikan hubungan kaum mukminin, dimulai dari hubungan yang terkecil di antara individu-individu, saling baik hubungannya, terlebih jika mereka terpecah menjadi kubu-kubu. Allah masih memanggil mereka sebagai julukan kaum mukminin, sebagai orang-orang yang beriman, karena terkadang kaum mukminin itu berseteru. Entah dikarenakan ijtihad mereka, mereka mengira ini benar, sehingga mereka membela yang satu. Demikian pula mereka mengira kubu yang satunya benar, sehingga mereka membelanya. Terjadi dua kubu kaum mukminin. Na'udzubillah, bisa sampai mengangkat senjata sesama mereka. Yang wajib di sini adalah pertama mengislah demi menjaga ukhuwah dan darah dan kehormatan mereka. Dan telah berlalu fitnah-fitnah dari zaman dahulu sampai terjadinya pertumpahan-pertumpahan darah yang saling mengklaim bahwa mereka yang berhak untuk memimpin dengan ijtihad mereka, dikarenakan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin setelah meninggalnya Rasulullah dan jauhnya masa dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kebanyakan dari para sahabat-sahabat Rasulullah menerapkan ini. Mereka mendamaikan di antara kaum mukminin. Nah, sehingga kaum muslimin, ikhwan fillah azakumullah, ketika kita menjaga ukhuwah, maka akan tercipta hubungan yang harmonis, saling menyatunya sesama kaum muslimin, karena mereka berusaha untuk menjalankan hak. Persaudaraan itu adalah mendamaikan, menjadikan hubungan ini baik. Sehingga makna yang kita fahami dari lawan ukhuwah yang pertama ini, buah yang pertama adalah diharamkannya, menghancurkan hubungan sesama kaum mukminin. Melakukan perkara, perbuatan atau ucapan yang menjadikan permusuhan, meniupkan api permusuhan, haram di dalam Islam. Terlebih jika berkaitan dengan rakyat dan penguasanya, haram. Sengaja menjelek-jelekkan penguasa, walaupun RT, di sana sini dibicarakan RT-nya, iya, sana sini dibicarakan RW-nya, naik lagi sedikit lurah, naik lagi sedikit camatnya, sampai pada tingkatan tertinggi, dijelek-jelekkan, dicaci maki, bukan dengan sesuatu yang bisa membangun. Ini tingkat mengacau hubungan kaum mukminin yang paling parah jika kaitannya penguasa dan rakyat. Tingkat selanjutnya di antara kubu. Baik, yang ini dukung ini, yang ini dukung ini, saling bermusuhan, saling menyebarkan fitnah, apalagi antar suku-suku. Ini tidak boleh. Di bawahnya lagi merusak hubungan, ya, di antara kaum muslimin, si fulan dengan si allan,
atau suami dengan istrinya. Hukumnya haram. Hukumnya haram berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Dan sesuai dengan akal yang sehat bahwa itu perbuatan yang tercela. Haram. Di antara yang merusak hubungan adalah yang berlawanan dengan buah yang pertama adalah namimah, ghibah. Berbuat namimah, menyebarkan berita-berita dan menukil berita-berita dari seseorang kepada orang yang lain. Demikian pula sebaliknya, yang menyebabkan permusuhan. Haram. Taib. Dan ghibah, membicarakan aib-aib saudaranya yang pernah dia lakukan dan dia benci untuk dibicarakan. Ini juga akan merusak hubungan sesama kaum mukminin. Buah yang kedua, ikhwan fiddin azakumullah, dari persaudaraan itu akan mewujudkan pengagungan terhadap kehormatan kaum mukminin. Mewujudkan pengagungan terhadap kehormatan kaum mukminin. Karena kehormatan seorang mukmin itu lebih mulia daripada Ka'bah itu. Darah kaum mukminin lebih mulia daripada Ka'bah. Kalau Ka'bah saja dihancurkan, siapa yang marah? Semua. Kaum muslimin di seluruh belahan dunia akan marah. Ya. Darah dan kehormatan kaum mukminin lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin untuk saling menjatuhkan kehormatan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dengan mencela, dengan memberikan julukan-julukan. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang. Dan ini sekaligus sebagai hak persaudaraan adalah meninggalkan ucapan-ucapan yang mengandung celaan kepada orang lain. Maka buah dari ukhuwah imaniyah adalah menjaga kehormatan kaum mukminin, mewujudkan pengagungan terhadap kehormatan kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin." Wahai orang-orang yang beriman, jangan ada sebagian orang menjelek-jelekkan, mencela sebagian yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi kaum orang-orang yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Dan bisa jadi, dan janganlah seorang wanita atau para wanita mencela wanita-wanita yang lain. Wanita-wanita biasanya memiliki kubu-kubu itu. Ini circle-nya sendiri ini. Istri-istrinya orang kaya punya circle sendiri, komunitas sendiri. Orang-orang miskin gak bisa gitu, punya circle sendiri, kasihan. Yang ini yang hobinya ya shopping-shopping di mall, punya circle sendiri, komunitas sendiri. Ya. Maka para wanita-wanita yang miskin,
sederhana. Tidak bisa seperti itu. Maka janganlah mereka, para wanita yang merasa lebih sempurna, lebih mewah apa yang dimilikinya, mencela wanita yang lain, menjelekkannya, duduk bersama saja tidak mau, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi wanita yang dicela, yang dicaci maki, yang dijelek-jelekkan itu lebih baik daripada mereka. Perhatikan di sini lengkap, larangannya itu lengkap. Laki-laki, wanita sama dilarang untuk saling mencela demi menjaga kehormatan kaum mukminin, kaum muslimin. Ya. Ya, ini fenomena yang semakin hari semakin banyak. Padahal itu dapat meruntuhkan ukhuwah itu. Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bukan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, namun mereka berkawan, mereka bersahabat, mereka dekat karena faktor strata ekonomi. Sampai-sampai saya dengar ya, kalau HP-nya bukan iPhone, nggak boleh gabung. Sebagian akhwat, sebagian wanita. Jadi minder ini. Ya. Kalau HP-nya bukan yang di atas 20 juta, nggak bisa ikut masuk di situ. Ini merusak ukhuwah. Yang seperti ini jamaah rahimakumullah dilarang. Berarti hukumnya haram. Terlebih jika itu adalah memunculkan celaan-celaan. Akhirnya merendahkan yang lain. Wala talmizu anfusakum. Kemudian Allah tekankan lagi. Dan janganlah kalian menjelek-jelekkan diri kalian sendiri. Jadi kaum mukminin itu dijuluki, diberi nama oleh Allah sebagai satu kesatuan. Jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Berarti kalau kita mencela saudara yang lain, hakikatnya jamaah rahimakumullah, kita mencela diri kita sendiri. Karena dia seorang mukmin. Karena kata Nabi SAW, al-mu'min kal jasadil wahid. Seorang yang beriman seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sairul jasad bil huma. Jika ada satu bagian yang sakit, maka seluruh badan merasakan sakitnya. Lah terus sengaja disakiti. Sehat nggak ini kira-kira? Tidak sehat. Dia ada sesuatu dalam hatinya. Mukmin dengan mukmin, satu kesatuan, satu jasad. Dia cela sendiri, dia caci maki, dia sakiti. Sebenarnya dia sedang menyakiti diri sendiri. Atau memang keimanan dalam hatinya itu sangat lemah. Itu yang perlu kita sadari. Ini buah yang kedua. Wala tanabazu bil alqab. Allah juga melarang, janganlah kalian saling memberikan julukan-julukan, gelar-gelar. Yang kata para ulama, alqab itu julukan yang tidak disukai oleh orang lain. Misal, fulan namanya, dia memiliki nama yang bagus. Abdullah misalnya. Abdullah. Atau namanya, ya, Zaid misalnya. Kemudian dipanggil bukan dengan namanya. Dipanggil dengan julukan-julukan tertentu. Na'udzubillah, karena mungkin kerjaannya itu di tempat yang kotor, sehingga dia sering kotor. Mungkin dia bagian kebersihan lingkungan,
ya, membawa sampah, lalu diberikan julukan-julukan. Ini tidak boleh. Misalnya apa? Kalau di Makassar, Sakulu misalnya. Wih, panggil dengan julukan seperti itu. Haram. Nggak boleh. Apalagi dia menahan rasa sakit dalam hatinya. Ya. Allah, ini akan menghancurkan apa? Persaudaraan karena Allah. Kemudian, di antara buah yang lain adalah buah dari al-ukhuwah, semakin mengedepankan prasangka yang baik kepada saudara. Karena dia berusaha menjaga hubungan dia. Dia mengedepankan prasangka-prasangka yang baik kepada saudaranya. Jika timbul di dalam benaknya prasangka yang tidak baik, dia bersegera untuk mencarikan uzur. Oh, mungkin begini. Mungkin dia hanya sekedar lewat. Ya. Diberikan dulu uzur. Alasan-alasan yang syar'i, yang benar untuk saudaranya. Karena dengan prasangka yang buruk kepada sesama kaum mukminin, itu akan membuahkan kebencian. Membuahkan kebencian. Allah Subhanahu wa taala melarang sesama kaum mukminin saling berprasangka buruk. Di dalam firman-Nya Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun." Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Tinggalkan oleh kalian banyak berprasangka buruk. Karena sebagian prasangka-prasangka itu adalah dosa. Berprasangka buruk, berprasangkanya saja sudah dosa. Ya, jika prasangkanya salah, dosanya 2 kali. Berprasangka baik, berprasangkanya saja sudah kebaikan. Bisa dapat pahala. Kalau ternyata prasangkanya salah, maka dia tidak punya dosa. Dia berprasangka baik dulu. Sudah dapat kebaikan. Ternyata, oh memang jahat ini orang. Ya. Jahat. Dia tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa. Karena dia sudah berprasangka baik terlebih dahulu. Allah akan lebih menjaga orang-orang yang senantiasa berprasangka baik kepada kaum mukminin yang memang dikenal dengan kebaikan. Ya. Allah menjaga mereka dari keburukan-keburukan. Berbeda dengan orang yang berprasangka buruk, selalu berprasangka buruk, walaupun dengan alasan zaman sekarang itu nggak bisa kita berprasangka baik. Siapa bilang? Ya, zaman sekarang kita nggak bisa terlalu percaya sama orang. Iya, kalau terlalu percaya itu juga terlalu percaya tanpa ada qarinah, tanpa ada tanda-tanda orang ini memang jujur dan seterusnya. Apalagi dia tidak dikenal, memang tidak boleh. Tetap waspada. Tapi memberikan prasangka baik terlebih dahulu, mungkin dia dan seterusnya. Taib. Sehingga ukhuwah, persaudaraan karena iman, itu membuahkan apa? Selalu berprasangka baik kepada orang. Karena dia berusaha menjaga hak saudaranya. Sekarang mungkin muncul pertanyaan. Apakah sama sekali tidak diperbolehkan kita mencurigai seseorang? Ya kan? Apakah semuanya harus kita
prasangka baik terlebih dahulu. Memang para ulama dalam masalah ini merinci. Yang wajib kita berprasangka baik kepada kaum mukminin yang dikenal dengan kebaikan. Dia menjaga salat 5 waktu. Dia tidak dikenal sebagai orang yang buruk, orang yang jahat, pelaku maksiat yang terang-terangan. Yang zahir dia baik. Maka kita wajib berprasangka baik. Tingkatannya, yang wajib berprasangka baik, pertama, ulama. Kedua, umara, pemimpin. Ketiga, kaum mukminin, ya, solihun, orang-orang soleh. Baru setelahnya, orang yang tidak dikenal. Kalau dia masih kelihatan baik, prasangka baik. Sedangkan orang yang sudah dikenal, atau pernah terbukti kedustaannya, tipu dayanya, baik, maka wajib ya seorang itu waspada dan tidak berdosa ketika dia mencurigai dan berburuk sangka. Tidak berdosa. Bahkan jika kejahatannya itu tersebar dan memakan banyak korban, ya, wajib bagi orang yang tahu mengingatkan kepada yang lain. Hati-hati, Ki. Ini orang penipu ulung. Banyak memakan korban. Di sana 100 juta, di situ 500 juta, di sana 1 M. Hati-hati. Ya, penampilannya Ji. Tapi itu ular berkepala 2. Silakan sampaikan. Kalau dia percaya, alhamdulillah. Jika tidak percaya, ya silakan buktikan. Baik, jika jelas bukti-buktinya, itu boleh. Jadi tidak mesti, ya akhi, itu kan aib. Jangan. Dia sudah menipu puluhan orang, ya jangan, itu dosanya dia. Antum tidak ditanya nanti sama Allah tentang dia. Ya fulan, ya, ditanya tentang fulan. Tidak. Tidak usah lah urusi dia. Ini salah. Termasuk menjaga hak muslim yang lain adalah menjaga mereka dari bahaya-bahaya orang yang melakukan kejahatan. Siapa yang rela? Siapa yang rela saudaranya terkena musibah? Tidak ada. Maka ini diperbolehkan. Jadi kalau ada orang dikenal peminum khamr, tukang mabuk, tiba-tiba keluar dari bar, misalnya tengah malam jam 2 keluar dia dalam kondisi sempoyongan. Lalu kita, mungkin ini tidak mabuk jini. Mungkin Masya Allah, baik ya, sholat malam. Di mana? Jelas. Kecuali ada orang soleh, ya, tiba-tiba keluar dari bar jam 2 malam. Apalagi, ya walaupun dia dalam kondisi sempoyongan, bisa nggak antum beri uzur? Bisa. Mungkin dia masuk di dalam, dia cari adiknya, dia cari salah satu keluarganya. Lalu dia berusaha untuk membawanya keluar. Ternyata terjadi perkelahian atau apa yang menjadikan dia sempoyongan, kan bisa saja. Ini kalau dia dikenal dengan orang soleh, kita harus berikan uzur dulu. Beda dengan yang tadi. Maka di situ jamaah rahimakumullah, buah dari persaudaraan ini adalah saling memberi uzur dan berbaik sangka. Di antara buah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin yang mereka saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala adalah ringannya beban mereka. Ringan beban mereka.
muskilah apapun akan ringan jika itu ditangani ya dengan kebersamaan, dengan ta'awun sesama kaum mukminin. Ada yang kena musibah, akan ringan musibahnya. Ada yang musibah entah itu ya ditinggal oleh orang yang dikasihi, dicintai, maka akan didatangi oleh orang-orang, oleh saudara-saudaranya, dikuatkan mentalnya, dikuatkan imannya, kuat kembali. Ada yang mulai melemah, menjalankan ketaatan, bertemu dengan orang-orang soleh, saudara-saudaranya yang mukmin, melihat mereka semangat lagi dalam beribadah, dia pun kembali lagi beribadah kepada Allah. Ringan ibadahnya. Iya kan? Mendapat musibah, ringan dia jalani. Mengapa demikian? Karena di antara hak persaudaraan adalah at-ta'awun. Saling tolong menolong. Bukan bersaudara namanya jika saling menelantarkan dan acuh tak acuh. Berarti dia belum menjalankan hak persaudaraan karena Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Perintah berarti hukumnya wajib. Mana yang didahulukan untuk ta'awun? Ta'awun dulu kepada pemerintah, ta'awun di dalam rumah tangga, ta'awun sesama kaum muslimin dalam kebaikan. Jika itu kebaikan, jalankan. Atau minimalnya bukan dosa, tapi sebuah kebaikan dunia, lakukan. Wat taqwa, terlebih dalam ketakwaan yang semakin menguatkan takwa kepada Allah Azza wa Jal, maka di situ kita saling bahu membahu, saling tolong menolong karena Allah. Naam. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ayat ini jika mau dibahas akan panjang. Namun inti dari kandungan ayat tersebut adalah wajibnya saling tolong menolong sesama kaum mukminin. Jadi hak di antara hak persaudaraan adalah ta'awun. Saling tolong menolong. Terlebih meringankan beban ya sesama kaum mukminin. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan pertolongan kita dimulai dari kerabat terlebih dahulu. Kerabat kita. Kerabat pun bertingkat-tingkat. Kerabat yang paling dekat rumahnya. Baru yang jauh, yang jauh, yang jauh. Kedua, yang paling berhak mendapatkan pertolongan dan bantuan kita adalah tetangga. Tetangga yang paling dekat dari kita. Kemudian setelahnya, dan setelahnya. Kemudian setelah itu, kaum muslimin secara umum. Diutamakan fuqara, orang-orang miskin. Du'afa. Ya, orang-orang yang meminta-minta karena kemiskinan. Bukan karena pekerjaan. Mereka itulah yang paling pertama untuk ditolong. Ya, meringankan beban mereka. Nah, baru setelahnya ikhwan fiddin azakumullah secara umum apapun, terutama dalam perkara-perkara yang meningkatkan keimanan, menambah ketakwaan, maka dianjurkan di situ setiap mukmin, setiap muslim ambil bagian. Ya. Sampai dia meninggal dunia. Dia harus ada satu amalan yang di situ dia ta'awun sampai meninggal dunia. Ini akan menyebabkan dia husnul khatimah. Jangan hidup sebagai seorang muslim itu sendiri saja.
urus diri sendiri. Karena nanti kalau meninggal yang ngurusi ya kaum muslimin. Alasannya saya akan lahir sendiri, mati sendiri, bertanggungjawabkan di hadapan Allah sendiri. Itu salah. Jangan cuek dan gak mau tahu sama orang lain tuh. Kalau memang mau hidup sendiri, hidup di hutan. Hidup di pedalaman sana, yang gak ada tetangga sama sekali. Ya, jika kita hidup bersama kaum mukminin, kaum muslimin, maka di sana harus ya saling mengerti dan saling ta'awun. Maka harus diambil ikhwan fillah azakumullah. Terutama dalam perkara yang itu meningkatkan agama dan keimanan kita. Ada yang disibukkan karena ilmunya, disibukkan dengan apa? Membantu menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Ada yang disibukkan karena hartanya membantu penyebaran-penyebaran Islam. Membantu meningkatkan ilmu kaum mukminin dalam memahami agama Allah. Entah dengan membangun madrasah-madrasah, pondok-pondok, masjid-masjid, ya, dan seterusnya. Dengan kemampuannya, dengan keahliannya, maka dia ta'awun, membantu dalam keberlangsungan pendidikan Islam misalnya. Intinya adalah untuk mendakwahkan agama Allah Azza wa Jal dan meninggikan agama Allah. Karena ini menjadi pedoman kita. Jika sudah kita masuk di dalamnya, ikhlaslah, jadikan itu sebagai ibadah, dan harus kita istiqomah jalani itu ikhwan fiddin sampai kita meninggal dunia. Kebanyakan orang-orang yang husnul khatimah itu karena mereka melakukan ini. Melakukan ini. Sedikit mungkin yang dia berikan tidak seperti ulama yang mereka bisa menyebarkan Islam. Tapi jika itu istiqamah dan terus-menerus ta'awun 'alal khair, ini ikhwan fillah azakumullah, jamaah rahimakumullah, yang akan menolong kita ya hingga kita meninggal dunia tetap di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi beberapa buah-buah dari persaudaraan karena Allah Azza wa Jalla. Dan ini insya Allah akan bisa kita dapatkan jika kita benar-benar menegakkan persaudaraan lillahi ta'ala. Fillah, karena Allah. Wa imanan, karena iman. Menunaikan hak-haknya. Namun jika tidak, maka buah tersebut tidak akan bisa kita petik. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ketulusan iman, diberikan ketulusan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Membela mereka, menolong mereka, dan berloyalitas sesama kaum mukminin agar digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Dalam firman-Nya, al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin laki-laki dan kaum mukminat yang perempuan, mereka sebagian satu dengan yang lainnya sebagai wali, berloyalitas, berkasih sayang karena Allah. Semoga apa yang disebutkan ini bisa menambah semangat kita dalam beramal dan kecintaan kita terhadap kaum mukminin, tentunya karena Allah Subhanahu wa taala, dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Saya bertanya dulu. Tadi Ustaz, persaudaraan Muslim. Yang saya tanyakan persaudaraan non Muslim. Nah, bagaimana? Dan bagaimana
Bagaimana batas-batas membedakan? Ya. Non-Muslim. Jika tidak ada keimanan di situ, bukan persaudaraan. Namanya bukan persaudaraan. Itu hanya hubungan sosial saja. Karena dia sebagai orang yang dijamin keamanannya, orang yang harus dilindungi secara aturan syariat, maka kita menjaga hak-hak mereka sesuai dengan perintah Rasul, perintah dalam Islam. Ya, tidak melukai, tidak mengganggu, membiarkan hartanya. Karena dalam Islam pun diperintahkan itu. Dan itu bukan bentuk persaudaraan. Ya, tidak ada persaudaraan jika tidak di atas keimanan. Makanya Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau wahai Rasul, kata Allah, tidak akan mendapati orang yang sudah beriman kepada Allah dan hari akhir mau berkasih sayang, mau berloyalitas dengan non-muslim, dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak akan kau dapati itu. Artinya apa? Kalau dia akrab sekali ya, seperti saudara, luar biasa, bahkan dibela-bela mati-matian. Ada sesuatu pada keimanannya itu. Ya, kok bisa seperti itu? Ya. Adapun sekedar urusan dunia dan menjaga harta dia tidak diambil, kehormatannya dari sisi memang dia orang yang misalnya jujur, kan ada juga banyak kan orang-orang yang jujur. Ya kita katakan ya dia jujur, dia nggak pernah demikian-demikian. Hak-hak itu saja. Ya, itu pun karena ada perintah dalam Islam. Kita menjalankan karena ada perintahnya. Beda kasus kalau dia sudah kafir, kemudian memerangi, menumpahkan darah, ya, dalam apa medan yang lain, beda sudah. Sudah hilang hak-hak itu. Ya, karena mereka dibagi, ada yang harbi, ada yang dhimmi, mu'ahad, dan seterusnya. Seperti tadi Pak, jadi bukan persaudaraan itu. Ya batasannya sesuai urusan dunia. Kalau sudah berkaitan dengan akidah, dengan prinsip, tidak ada di situ pembelaan, tidak ada ya toleransi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Begitu mungkin. Baik. Cukup ya? Baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu fidakumullah.